Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kiranya dapat bertemu kembali, di mana di sini Al-Fakir, hamba Al-Fakir yang qalilul ilmi katsiruz zunub, Al-Fakir menyampaikan tentang perkara-perkara yang bertema agama. Sebab kita umat Islam telah mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, yaitu Nabi yang terakhir yang disebutkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Kita umat Islam telah mempercayai atau beriman bahwa sekalian Rasul-Rasul Allah yang diutus itu untuk menyampaikan kitab-kitab suci kepada seluruh umat manusia semuanya. Di dalam Qisasul Anbiya disebutkan bahwa nabi-nabi yang diturunkan Allah seluruhnya berjumlah 124.000 orang. Sedang nabi atau rasul 315 orang. Permulaan adalah Nabi Adam alaihissalam dan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ikhwani fillah di mana saja berada, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi atau rasul. Beliau adalah nabi dan rasul penghabisan dan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib dikenal, wajib diketahui namanya adalah 25 orang, yaitu yang tersebut di dalam Al-Quran saja. Sedang yang lainnya tidak wajib kita ketahui, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
dan yang ke-25 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya 25 orang inilah yang disebutkan nama mereka dalam Al-Quran. Wajib kita percaya adanya dan kita yakini kebenaran ajarannya. Sekarang sampailah kita membicarakan sifat bagi Rasul itu. Sifat yang wajib atau mesti ada pada Rasul ada 4 sifat. Dan yang mustahil atau yang tidak boleh ada juga ada 4 sifat. Sebagai berikut. Pertama, siddiq artinya benar. Mustahil pendusta. Kedua, amanah artinya dipercaya, mustahil khianat. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan tugas suci, mustahil mereka menyembunyikan. Dan yang keempat, patona, cerdik, cerdas atau pandai, mustahil ia dungu. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang benar, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasulnya. Allah tidak mungkin mengutus seorang pembohong sebagai rasulnya. Rasul-rasul itu mesti amanah, yaitu dapat dipercaya. Bukan orang-orang yang suka berkhianat, yang perkataan dan perbuatannya tidak dapat dipercaya. Dalam sifat amanah ini termasuklah sifat maksum, yakni terpelihara dari dosa. Rasul-rasul tidak membuat dosa sama sekali atau mereka maksum. Rasul-rasul bersifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Karena tugasnya menyampaikan wahyu itulah, maka mustahil ia akan menyembunyikan wahyu itu. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang dungu. Karena kalau dungu sudah pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya yang berat itu. Ikhwani fillah, adapun sifat yang harus ada pada para rasul adalah bersifat manusia, adalah mereka bersifat manusia biasa. Dan ini tidak merendahkan derajat kerasulannya. Misalnya, mereka juga makan, minum, tidur, kawin, bergaul dengan masyarakat, menjadi imam dalam sembahyang, menjadi komandan perang, dan lain sebagainya. Ini semua boleh dilakukan oleh para rasul. Oleh karena itu, di antara 25 nabi atau rasul itu terdapat 5 orang rasul yang sifat ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang sangat teguh dan sangat tahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kelima rasul ulul azmi itu ialah: pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam. Hal itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Shadaqallahul azim.
Demikian apa yang saya bacakan yang tersebut dalam Qisasul Anbiya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.